Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyatuhal akhawat at-talibat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk senantiasa kita ulang-ulangi, senantiasa menghiasi bibir-bibir kita sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat tersebut ketika kita mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan apabila kalian ingkar, kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayatuhal akhawat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Tentunya tidak lupa untuk kita kirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan kikir, pelit, ketika dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar nama beliau disebutkan. Ayatuhal akhawat at-talibat al-karimat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam maddah al-ilmu wa adabu talib al-ilm, ilmu dan adab penuntut ilmu, yang mana kita sama-sama mengkaji kitab Adabu Talibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Anis Ahmad Karzun hafizahullahu taala. Nah, pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa poin tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan para ulama. Kita telah menyebutkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga beberapa dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebutkan dua dalil dari sunnah Rasulullah SAW atau dari hadis tentang keutamaan menuntut ilmu dan para ulama. Kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang ketiga yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan penuntut ilmu dan keutamaan para ulama. Qala al-muallif, berkata penulis, ats-tsalits, yang ketiga, itu hadis yang ketiga, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya berjalan di atas jalan dari jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu merebahkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma' wal hitanu fi jawfil ma'. Sesungguhnya seorang alim, orang yang berilmu itu memohonkan ampun untuknya siapa yang berada di langit dan yang berada di bumi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan-ikan yang berada di dasar lautan, di dasar air pun ikut memohonkan ampun untuknya. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, hanya saja melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian darinya, mengambil ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafir, sungguh ia telah mengambil bagian yang besar, yang banyak. Kemudian penulis mengatakan, menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam hadis ini. Wa fi hadzal hadithi bayanut takrimil azim alladhi yanaluhu talibul ilm. Dan pada hadis ini terdapat penjelasan akan pemuliaan bagi penuntut ilmu, al-azim, kemuliaan atau penghargaan yang besar, yang agung, yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Fal malaikatu tad'u lahu ajnihataha tawadu'an wa tawqiran. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala merebahkan, meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu sebagai bentuk ketawaduan dan penghormatan para malaikat terhadap penuntut ilmu. Wal makhluqatul katsiratu fis samawati wal ard wal bihar wallati la ya'lam 'adadaha illa Allah Subhanahu. Dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak, baik di langit maupun di bumi, bahkan di lautan, yang jumlah mereka tidaklah diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kulluha tastaghfir li talibil ilm.
wa tad'u lahu, semuanya memohonkan ampun bagi seorang penuntut ilmu dan berdoa untuknya. Wa yakfi talibal ilmi fakhran annahu yas'a lil husuli ala mirathin nubuwah. Dan cukuplah menjadi suatu kebanggaan bagi penuntut ilmu bahwasanya dia telah berusaha untuk meraih warisan-warisan para nabi. Wa yatruku ahlad dunya li dunyahum allati ijtama'u ala futatiha wa shaghalu bi hitamiha wa takalabu 'alaiha. Dan juga ia meninggalkan para ahli dunia yang menghabiskan waktu mereka untuk dunia mereka. Mereka berkumpul untuk meraih hasil-hasil dunia, serpihan-serpihan dunia, dan mereka disebutkan untuk mengumpulkan harta-harta dunia, dan mereka juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Kemudian ayatul akhawat hadis yang keempat disebutkan oleh penulis selanjutnya. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ah farubba muballighin aw 'amin sami'in." Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang lelaki, mencerahkan wajah, memberikan cahaya kepada seorang lelaki yang atau seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu, lalu kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain apa yang ia dengar atau seperti apa yang ia dengarkan. Dan betapa banyak orang yang hanya menjadi muballigh, yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih paham daripada orang yang mendengarkan ilmu itu secara langsung. Nah, kemudian penulis berkata, wa hadza bila syak. Dan yang demikian ini tidak diragukan lagi, fadlun 'azimun li talibil ilm, merupakan keutamaan yang agung bagi seorang penuntut ilmu, an yad'u lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya bin nadarati wal baha lima yaqumu bihi min ta'allumil ilm wa hifdzil hadis. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan cahaya dan kemuliaan dikarenakan apa yang mereka kerjakan, yaitu menuntut ilmu dan menghafal hadis, wa ta'limihi wa riwayatihi, termasuk mengajarkan ilmu tersebut dan meriwayatkannya, wa huwa ma'jurun ala at-tabligh, وهو مأجور على التبليغ وإن خفيت عليه بعض معاني الروايات التي يحدث بها. Dan juga dia mendapatkan pahala dari apa yang ia sampaikan, meskipun terluput beberapa hal darinya tentang makna-makna riwayat yang dibahas akan ilmu yang dipelajarinya. Li'annahu yahfazuha wa yuballighuha bisidq, dikarenakan
dia menghafalkan ilmu tersebut lalu kemudian menyampaikannya dengan jujur. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, an-nudrah, yang dimaksud dengan an-nudrah di sini hiyal bahjah wal hasan alladhi yuksahu al-wajh. An-nudrah di sini yang dimaksud an-nudrah adalah bahjah wal hasan, sebab kecerahan dan kebaikan, keindahan, alladzi yuksahul wajh min atharil iman, yang menghiasi wajah itu dengan dikarenakan athar al-iman, ada bekas-bekas keimanan di wajahnya, tanda-tanda keimanan. Wa tihajil batin bihi, dan juga ada cahaya dalam jiwa, wa farahil qalbi wa sururihi, serta kebahagiaan hati dan kesenangannya. Kemudian ayatuhal akhawat at-talibat rahimani Allah wa yakunna jami'an. Hadis yang kelima yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu serta kedudukan para ulama. Beliau mengatakan al-khamis, hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam itu meninggal dunia, termasuk kita ini anak Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Apa itu? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kecuali dari sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang kemudian mendoakan untuknya. Fama a'zamal khairat. Lalu kemudian penulis mengatakan, fama a'zamal khairat allati tansabbu kal ghaith min ats-thawabi wal hasanat wa tastamirru bila inqita'in ma dama ilmu hadzal 'alim yatanaqaluhu talamidhuhu jilan ba'da jilin. Maka sungguh betapa besarnya, betapa agungnya kebaikan-kebaikan yang tertumpah seperti hujan melimpah ruah dari pahala-pahala serta kebaikan-kebaikan yang terus-menerus mengalir dan tidak ada putus-putusnya selama ilmu yang diajarkan seorang alim tersebut juga diajarkan atau disampaikan oleh murid-muridnya dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Wa kutubuhu wa muallafatuhu yantafi'u biha al-ibad fi syattal bilad, dan selama buku-bukunya dan karya-karya tulisnya bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru negeri. Wa hakadha yabqa ajrul alim wa thawabuhu muttasilan ba'da mautihi bi sababil ilmi alladhi tarakahu lin-nasi yantafi'una bih. Nah, demikianlah pahala seorang alim akan terus kekal dan mengalir
setelah kematiannya dikarenakan ilmu yang ia tinggalkan untuk manusia, yang kemudian manusia mengambil manfaat darinya. Ayatuhal akhwat at-talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa aqwal ma'thurah fi fadli talab al-ilmi 'anis sahabati was salafis salih, yaitu perkataan-perkataan dari asar-asar para sahabat akan keutamaan menuntut ilmu, dan dari para sahabat, maksudnya perkataan-perkataan sahabat dan para salafus saleh dari tabi'in. Kemudian penulis mengatakan ats-tsalits aqwalun ma'thurah fi fadli talabil ilmi 'anis sahabati was salafis salih. Yang pertama yaitu dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang akan menjagamu dan kamu yang akan menjaga harta. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu akan menjadi hakim, menjadi saksi. Wal malu mahkumun alaihi, sedangkan harta itu akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan. Mata khuzanul amwali wa baqiya khuzanul ilm. Akan meninggal dunia para penjaga harta, dan akan kekal para penjaga ilmu, akan tetap hidup. A'yanuhum mafqudah, mungkin jiwa-jiwa mereka telah tiada. Wa ashkhasuhum fil qulubi mawjudah, akan tetapi mereka masih terus berada di hati-hati orang yang mendengarkan ilmu darinya atau mengambil manfaat dari ilmu yang ia tinggalkan. Wa ashkhasuhum fil qulubi mawjudah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud, ini asar yang kedua. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan, idza ra'a asy-syababa yatlubuna al-ilm. Beliau pernah mengatakan ketika atau tatkala beliau menyaksikan para pemuda sedang menuntut ilmu, marhaban bi yanabi' al-hikmah, marhaban bi yanabi' al-hikmah, selamat datang bagi sumber atau mata air hikmah, wa masabih az-zulam, dan lentera-lentera kegelapan. Khilqana athiyab, kain-kain yang telah usang. Jududul qulub, hati-hati yang baru. Hubusul buyut, tahanan-tahanan rumah. Wa rihanu kulli qabilah, semerbak kemangi selasih bagi setiap golongan kabilah. Anna ghaliba
anna ghaliba sifatihim, maksudnya adalah bahwasanya ghaliba sifatihim al-inshighalu bi talabil ilm, yang paling menonjol dari sifat-sifat mereka adalah menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Al-inshighalu bi talabil ilm wal mukuth fil buyut lil mudzakarati wad dirasah, dan mereka menetap di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bagaikan tahanan untuk apa? Untuk memurajaah, mudzakarah, pelajaran-pelajaran. Wa hadza qad yushghiluhum 'anil ihtimam, dan inilah yang kemudian menyibukkan mereka dari perhatian bi anaqatis thiyab wa anil ihtimami bi anaqatis thiyab wat tajawuli fit turuqat kama yaf'alu ghairuhum min asy-syabab. Dan inilah yang kemudian menyibukkan mereka, yaitu dikarenakan mereka menuntut ilmu sehingga mereka tersibukkan waktunya untuk perkara-perkara yang baik dan tidak kemudian memperhatikan, terlalu peduli dengan keelokan berpakaian, model gaya berpakaian, atau untuk kemudian berleha-leha jalan-jalan di jalanan sebagaimana dilakukan oleh selain mereka dari kalangan para pemuda. Inilah yang membedakan antara seorang penuntut ilmu yang betul-betul menghabiskan waktunya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatuhal akhawat at-talibat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Nah, kita cukupkan untuk aqwal al-ma'thurah dari para sahabat, untuk perkataan-perkataan asar dari para sahabat atau dua sahabat untuk kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.